Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejatuhan PKI pada 1965? Apakah mereka benar-benar dalang tragedi G30S atau ada kekuatan lain yang memainkan skenario besar? Malam yang penuh ketegangan itu mengubah sejarah Indonesia selamanya. Tetapi banyak misteri masih belum terungkap. Siapa yang diuntungkan dari kekacauan ini? Apakah sejarah yang kita tahu selama ini benar adanya atau hanya versi yang sengaja dikondisikan? Melalui investigasi mendalam, sejarah dunia akan membongkar intrik, konspirasi, dan tragedi di balik peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Tonton video ini sampai akhir dan temukan kebenarannya. Bulan September 1965, suasana politik Indonesia berada di titik didih. Presiden Soekarno masih memegang kendali, tetapi kesehatannya mulai menurun, membuka ruang bagi pertarungan kekuasaan di sekelilingnya. Sementara itu, hubungan antara PKI, militer, dan kelompok nasionalis lainnya semakin meruncing. Isu Dewan Jenderal beredar luas, menuduh adanya upaya kudeta dari kalangan militer. Di sisi lain, PKI sendiri mencurigai adanya operasi rahasia untuk menghancurkan mereka. Apakah yang sesungguhnya terjadi di balik tirai politik ini? Malam itu, 6 jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai Gerakan 30 September. Kekacauan pecah. Mayoritas rakyat terkejut dan bingung. Dalam beberapa jam, Soeharto, seorang jenderal yang relatif kurang menonjol sebelumnya, mengambil alih kendali militer dan mulai menumpas gerakan tersebut. Namun, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Apakah G30S murni inisiatif PKI atau ada pihak lainnya yang menyusun skenario? Dalam hitungan hari, propaganda anti-PKI mulai menyebar. Secara masif, Soeharto dan kelompoknya menyatakan bahwa PKI adalah dalang di balik pembunuhan para jenderal. Dengan restu militer, gelombang penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi terhadap kader PKI serta simpatisannya terjadi secara besar-besaran. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Ribuan bahkan ratusan ribu nyawa melayang dalam tragedi ini. Sementara itu, Soekarno semakin tersisih dan Soeharto mulai naik ke panggung kekuasaan. Jika PKI benar-benar hendak melakukan kudeta, mengapa strategi mereka begitu buruk? Mengapa Soeharto begitu cepat mengambil kendali dan menumpas PKI tanpa perlawanan berarti? Banyak teori yang berkembang, dari keterlibatan intelijen asing hingga konflik internal di tubuh pemerintahan sendiri. Dokumen-dokumen rahasia mulai muncul, memberikan gambaran bahwa ada kemungkinan keterlibatan kekuatan asing, seperti CIA yang telah lama mengincar kejatuhan PKI karena orientasi politiknya yang pro-Soviet dan Tiongkok. Kejatuhan PKI bukan hanya tentang kalahnya sebuah partai politik. Peristiwa ini menandai perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Soeharto mengambil alih kekuasaan, menghapus pengaruh Soekarno, dan membawa Indonesia ke era Orde Baru yang penuh kontrol ketat. Trauma 1965 juga menciptakan stigma mendalam terhadap komunisme yang masih terasa hingga hari ini. Banyak korban dan keluarga hidup dalam bayang-bayang sejarah yang terdistorsi.
Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang. Namun, apakah kita hanya akan menerima versi yang telah dikondisikan selama puluhan tahun? Misteri di balik kejatuhan PKI tetap menjadi tanda tanya besar dalam sejarah Indonesia. Video ini mengajak kita untuk tidak sekedar menerima narasi tunggal, tetapi mencari dan memahami kebenaran dari berbagai sisi. Dengan menggali peristiwa ini secara mendalam, kita dapat lebih memahami bagaimana politik, kekuasaan, dan kepentingan dapat membentuk sejarah suatu bangsa. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.